Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Abdul Khalis. Saya akan melanjutkan video-video sebelumnya, di mana video keempat ini kita akan melanjutkan pada dimensi waktu. Untuk membuat tabel dimensi waktu itu, kita lihat di skema yang telah kita buat ya, menggunakan Adobe XD ini. Di dimensi waktu itu kita memiliki beberapa atribut yang ingin kita outputkan. Yang pertama SK waktu, hari yang menjadi primary key, kemudian hari, kuartal, bulan, dan tahun. Itu dia. Kemudian untuk itu langsung saja kita membuka kita membuka spoon ya. Seperti inilah, ini contoh latihan yang telah kita buat ya, dimensi waktu. Untuk itu mari kita praktikkan kembali. Langsung saja kita buka ke new transformation ya. Di sini yang pertama kali untuk kita lakukan adalah membuat step generate row. Kemudian generate row ini adalah generate row 1 tahun, dimana limitnya itu dihitung selama 1 tahun 365 hari. Kemudian kita limitkan selama 10 tahun, maka dari itu 3650 nilainya. Kemudian di sini kita bisa buat atribut tambah hari, tanggal awal, maksud saya tanggal awal. Kemudian tipenya adalah date. Kemudian formatnya itu bisa kita sesuaikan ya, bisa ini kita pakai. Kemudian value nya itu kita menggunakan 01 2008. Kenapa begitu? Karena kita mengacu pada TR penjualan yang ada di PHI Minimart, tabel PHI Minimart, tabel TR penjualan. Di sini tanggal transaksi itu dimulai tanggal 2008 bulan 1 tanggal 1. Maka dari itu di sini value-nya kita buat seperti itu. Kemudian set empty string-nya ini kita end kan supaya tidak kosong. Kemudian oke. Selanjutnya adalah kita menggunakan sequence. Add sequence. Di sini add sequence tambah hari. Tambah hari, dimana value name-nya juga tambah hari. Tambah hari, kemudian start value-nya itu dimulai dari 0. Kenapa dimulai dari 0? Ini ya, kita kalkulasikan nantinya. Ini kita apakan dulu, kita relasikan. Kemudian kita run. Ya, kita simpan dimensi waktu ya, dimensi waktu. Ini dia preview data, ini dia ya. Nanti kenapa kita buat tanggal awal dan tambah hari? Ini karena kita akan menentukan tanggalnya menggunakan kalkulator. Nanti tanggal awal ditambah tambah hari, nanti didapatlah tanggal setiap perubahannya. Karena di tanggal awal ini datanya tetap, kemudian dengan sequence nanti ditambah. Kemudian kita bisa menggunakan kalkulator untuk penjumlahannya, kalkulator. Nah, ini kita relasikan. Kemudian di sini kita bisa buat namanya step name kalkulasi. Kemudian fieldnya adalah tanggal. Kemudian kalkulatornya itu menggunakan date, cari search date A plus B days ya, kalkulatornya, dimana field A itu field A dan field B nya itu tanggal awal dan tambah hari tadi, tanggal awal dan tambah hari, maka dapatlah tanggal. Kemudian field kedua itu adalah tahun, selanjutnya kuartal, kemudian
bulan, kemudian hari dan kode hari. Dimana kalkulasinya yang pertama itu menggunakan year of date. Untuk tahun, year of date E, dimana date E yang dimaksud adalah tanggal. Dari tanggal ini ya. Kemudian yang kedua kuartal. Kuartal itu menggunakan quarter. Kita search quarter of date E. Kemudian field A itu tanggal juga. Kemudian bulan itu month of date E. Kemudian field A nya itu berdasarkan tanggal. Kemudian hari, day of month, day of month. Kemudian kode hari, day of week, day of week ya. Year, quarter, month, day of month, day of week, dimana ia juga field A nya itu berdasarkan tanggal. Ini juga tanggal. Kemudian untuk value type nya di sini ini adalah date. Dan selebihnya itu integer. Ini juga integer. Ini juga integer. Copy saja ya. Kemudian untuk remove-nya kita N-kan ya semua supaya tidak terhapus. N. Dan untuk conversion marks-nya ini menggunakan day ini dengan strip. Oke. Bisa kita run terlebih dahulu untuk memastikannya. Nah, berjalan ya. Kita preview data. Oke, masuk datanya. Kalau kita kalkulasikan tadi. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat menggunakan JavaScript ya. JavaScript, dimana JavaScript ini kita akan mengoutputkan kuartal. JavaScript kita buat variabel dengan var nama kuartal sama dengan kuartal spasi ditambah kuartal titik koma. Kemudian kita outputkan ya dengan sini field name nama kuartal. Kemudian tab-nya adalah string dan rename field name replace ini n ya, not replace value field name. Setelah itu kita oke kan, kemudian kita run. Ada error, kita lihat kembali apa yang menjadi error. Oh, nih kuartal ya.
Oke, kita run kembali. Nah, tidak ada error. Kemudian kita lihat datanya. Oke, kuartal 1. Oke, masuk ya. Selanjutnya adalah kita menggunakan data grid. Kemudian di data grid ini kita membuat kode bulan, kemudian nama bulan lengkap, nama bulan singkatan, dimana tipe itu string. Nah, untuk set empty stringnya ini kita notkan ya semuanya. Oke, kemudian di sini untuk kode bulan kita buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, dan nama bulannya itu nama bulan lengkap untuk 1 itu Januari hingga Desember ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, untuk nama bulan singkatan ini kita ambil 3 huruf pertama, Jan, Feb, Mar, April, Mei, Jun, Jul, kemudian Agu, Sep, Ok, Nov, Des. Oke, kita okekan. Nah, selanjutnya kita menggunakan stream lookup ya. Stream lookup. Kemudian kita relasikan terlebih dahulu dari JavaScript ke stream lookup. Kemudian data grid juga begitu. Nah, di sini kita akan melookup nama bulan ya. Nama bulan. Kemudian field di sini lookup dulu dari data grid. Kemudian field di sini adalah menggunakan bulan ya, menggunakan bulan dan lookup fieldnya dari data grid itu kode bulan. Kemudian fieldnya itu adalah nama bulan lengkap dan nama bulan singkatan, yang mana tipenya itu keduanya itu string. Langsung kita oke kan. Nah, bisa kita run terlebih dahulu. Oke, berjalan. Ini ya masuk ya, nama bulan lengkap, nama bulan singkatan, datanya masuk. Untuk selanjutnya kita menggunakan JavaScript lagi, dimana di sini kita menginisialisasikan yang namanya kode hari. Dari kode hari nanti kita outputkan nama harinya. Kita relasikan terlebih dahulu. Oke. Kemudian di sini kita create code-nya, dimana 0 itu kita inisialisasikan sebagai minggu, 1 Senin, hingga 7 itu Sabtu. Dengan terlebih dahulu kita membuat variabel
nama hari. Nama hari kita inisialisasikan dengan kosong terlebih dahulu. Selanjutnya kita menggunakan if, di mana parseInt integer kode hari, dari kode hari ya. Kode hari ini misalnya 7 itu Sabtu ya, 1 minggu. Maka itu kita buat kode hari sama dengan misalnya 1 itu adalah buka kurung ya, tutup kurung, dimana nama hari sama dengan minggu. Nah, ini kita copy saja ya, sebanyak 7. Sebanyak 7 hari. Copy lagi 3 4 5 6 7. Nah, untuk kode hari 2 itu adalah Senin. Ini kurang tanda kutip ya, tanda kutipnya jangan sampai salah. Kemudian 3 adalah Selasa. 3 adalah Selasa. Kemudian 4 itu Rabu. Rabu. 5 itu Kamis. Kemudian 6 itu Jumat. Dan 7 itu adalah Sabtu. Nah, dimana kita outputkan nama harinya. Tipe datanya itu string. Kemudian untuk replace value field name ini kita n kan supaya tidak replace. Dan oke, bisa kita run terlebih dahulu. Nah, berjalan ya, tidak error. Nah, ini dia. 3 itu Selasa, 4 Rabu, 7 Sabtu, 1 Minggu. Oke. Selanjutnya ya, kita menggunakan JavaScript lagi. Nah, di sini kita akan membuat SK waktu ya. Kita relasikan terlebih dahulu. Kita relasikan. Selanjutnya, nah di sini pada tahap ini tanggal itu dimulai dari 2008 01 di mana untuk tanggal ini tuh dapat kita inisialisasikan ya 2008 karena di belakangnya ada 4 angka, berarti itu dikali 10.000 ya, makanya nolnya 4. Kemudian selanjutnya untuk 01 untuk bulan ada 2 angka di belakangnya, maka menjadi 100. Kemudian untuk hari itu menjadi 1 karena di belakangnya tidak ada. Nah, untuk mendapatkan nilai seperti ini tentu kita menggunakan rumus tertentu, yang mana kita ini komen terlebih dahulu. Komen
kita buat variabel SK waktu sama dengan hari itu tetap ya, karena dia 1, kemudian ditambah dengan bulan dikali 100 dikali 100, kemudian ditambah tahun dikali 10.000. Nah, seperti ini. Mana kita outputkan SK waktunya. SK waktu. Kemudian tipe datanya itu integer. Dan ini kita n kan. Kita no kan. Dan oke. Kita coba run. Nah, di sini SK waktu sudah masuk ya, dimana nilainya itu berdasarkan tanggal. Oke. Selanjutnya, setelah itu tahap terakhir kita adalah mengurutkan data, mengurutkan atribut data yang sesuai yang ingin kita outputkan, dimana itu SK waktu, hari, kuartal, bulan, tahun. Langsung saja kita menggunakan select value. Kita relasikan. Nah, di select value ini kita bisa buat step name-nya urutkan data. Kemudian kita get field to select, dimana kita sesuaikan. Yang pertama itu adalah SK waktu, kemudian hari, kuartal, hari, kemudian yang ketiga kuartal, kemudian bulan dan tahun. Nah, selebih ini kita hapus saja, kecuali tanggal ya, karena tanggal nanti kita gunakan pada faktur penjualan. Langsung saja ya sini, kemudian kita run. Berhasil. Kita preview datanya ini ya, SK waktu, hari, kuartal, bulan, tahun, tanggal. Oke. Karena disponnya sudah berhasil menampilkan data yang kita inginkan, selanjutnya langsung saja kita outputkan ke database menggunakan tabel output. Di mana tabel output ini output dari dimensi waktu. Kita relasikan main output of step, kemudian di sini step name-nya kita buat output dimensi waktu. Kemudian untuk connection-nya menggunakan PHI minimart, kemudian target table-nya itu dimensi waktu. Nah, kita lihat ya, di PHI minimart kita ini, kita refresh, dimensi waktu belum ada karena belum kita buat tabelnya. Kita execute terlebih dahulu menggunakan SQL, kemudian execute. Nah, when SQL statement execute, oke, kemudian close dan oke kembali. Nah, selanjutnya kita bisa run, launch, oke. Nah, berhasil ya, tidak ada error. Kemudian untuk memastikannya apakah database-nya, data-data ini masuk ke database pada tabel dimensi waktu, kita lihat di SQL log, kemudian kita refresh saja. Nah, dimensi waktu muncul ya. Kemudian tabel datanya ini SK waktu, hari, kuartal, bulan, tahun, tanggal, sudah sesuai yang kita harapkan. Maka selanjutnya tahap terakhir itu adalah kita akan membuat faktur penjualan, yang akan kita jelaskan pada video berikutnya. Untuk itu saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.